Apakah Anda emak-emak atau ibu rumah tangga yang pengen dapetin cuan dari rumah? Kalau iya, tonton video ini sampai selesai. Video ini sebenarnya saya bikin khusus buat mama, tapi kalau misalkan Anda bukan mama atau mungkin punya sahabat, kawan, atau pengen bantu mama Anda sendiri gitu ya, untuk bisa ngasilin cuan lebih banyak dari rumah, silakan tonton sampai selesai. Jadi kawan-kawan, di era sekarang ya, di zaman sekarang, apalagi di tahun ini, itu saya banyak melihat kabar yang tidak enak di orang-orang luar gitu ya, bagaimana mereka yang kehilangan pekerjaannya. Mungkin karena situasi ekonomi kita yang lagi tidak baik-baik saja. Alhasil buat mama ataupun istri yang ada di rumah itu harus ketiban bingung juga karena suaminya akhirnya harus di PHK. Nah ini tentu membuat Anda sebagai seorang istri berpikir keras gimana caranya pengen bantu suami Anda. Mungkin dengan cara berjualan, mungkin dengan cara berbisnis, mungkin dengan cara ngajar. Yang penting bisa meringankan beban suami dan juga bisa hidup sebagaimana mestinya. Nah, maka di video ini saya memberikan Anda sebuah opsi ataupun peluang. Apa yang bisa Anda lakukan persisnya agar Anda sebagai seorang mama ataupun ibu rumah tangga bisa menghasilkan cuan walaupun itu dikerjakan masih di rumah saja, gak ribet. Apa saja itu? Yang pertama, kalau bicara masalah tentang menghasilkan cuan gitu ya, di era sekarang yang sangat mungkin dilakukan adalah menjadi seorang dropshipper atau afiliator yang sekarang sedang ramai dilakukan oleh banyak orang juga. Entah itu mereka menjadi seorang afiliator ataupun dropshipper di platform marketplace ataupun di TikTok. Dengan Anda menggunakan ataupun menjalankan aktivitas dropshipper ataupun afiliator ini, Anda perlu tahu dulu tentang bagaimana mekanisme affiliate-nya, bagaimana mekanisme dropship-nya. Tentu, bagi Anda sudah paham, Anda nggak perlu stok produk, Anda nggak akan dipusingkan dengan yang namanya gudang ataupun produk-produk yang Anda kirim. Karena si vendor lah ataupun si prinsipal lah yang akan nanti membantu mengirimkannya ke konsumen. Nah tinggal poinnya adalah Anda harus milih nih, di antara sekian banyak niche produk, entah itu produk elektronik, entah itu produk fashion, apapun itu, yang lain-lainnya gitu ya. Anda harus tentukan kira-kira mana yang akan Anda jual. Sebagai seorang dropshipper dan juga afiliator, Anda perlu paham bagaimana cara mendatangkan traffic. Tentu di sini Anda harus konten. Mau gak mau Anda harus menggunakan handphone Anda untuk bisa konten, entah itu di TikTok ataupun di marketplace itu sendiri. Nah maka konsekuensi ketika Anda terjun dalam dunia afiliator ataupun dropshipper, Anda kudu jago konten. Anda bikin konten yang Anda upload secara konsisten. Banyak di luar sana ketika curhat, Kang saya udah jadi affiliate di TikTok, udah jadi affiliate di Shopee tapi gak menghasilkan. Ya karena Anda posting cuma sekali doang ya. Ingat, Anda harus melakukan dan melakukannya dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang harus diperhatikan, ada ilmunya. Dan melakukan dengan benar juga dengan cara konsisten. Gak bisa belang bentong, gak bisa bolong-bolong gitu. Maka ini poin satu yang bisa Anda lakukan adalah silakan Anda pertimbangkan untuk menjadi seorang affiliate ataupun dropshipper untuk marketplace ataupun TikTok. Yang kedua adalah Anda bisa menjadi seorang tutor ngaji gitu ya, ataupun jadi guru ataupun les privat gitu ya. Dan ini bisa dilakukan di online juga. Sekarang banyak banget platform-platform di luar sana, walaupun mereka nggak berbasis platform, minimal orang tuh ordernya tuh lewat online gitu ya, katakanlah menjadi tutor ataupun les privat. Bahkan kawan-kawan saya pun di Bandung banyak yang mereka tuh akhirnya memberikan kayak semacam les untuk baca Quran, calistung, bahasa Inggris gitu ya, ataupun katakanlah untuk bisa ngajar ke anak-anak dari orang tuanya gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah ini bisa dilakukan dan fleksibel waktunya. Anda bisa lakukan mungkin dengan janjian lewat Zoom meeting, Anda bisa lakukan dengan lewat WA call gitu ya, yang itu secara fleksibel bisa Anda lakukan, walaupun Anda sedang dari rumah. Tinggal pertanyaannya adalah, kalau Anda memutuskan untuk menjadi seorang tutor ngaji ataupun les privat, apakah Anda punya kemampuan dalam melakukan ini atau tidak? Kang saya jago bahasa Arab, Kang saya jago bahasa Inggris, Kang saya bisa kok ngajar untuk anak SD malah gitu ya, Kang saya bisa kok ngajar ngaji, ya sudah bikin. Tapi kalau misalkan katakanlah Anda tidak punya kompetensi di dalamnya, ya jangan paksakan untuk melakukan aktivitas yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini untuk les privat dan juga tutor ngaji, itu cocok buat Anda yang memang punya kompetensi untuk ngajar. Kalau misalnya enggak, bisa jadi skip untuk masuk ke poin nomor 3. Apa yang nomor 3? Anda bisa berjualan produk-produk ringan. Apa itu maksudnya? Produk cemilan, ya, snack, frozen food, dan masih banyak lagi. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang kawan yang mereka tuh bisnisnya adalah kuliner yang bergerak dalam dunia frozen food. Bagaimana reseller-sellernya itu bermodalkan cuma 1 juta rupiah saja, akhirnya bisa repeat order sampai berkali-kali. Bahkan ada yang 1 bulan ada yang repeat order 4 kali.
Modal 1 juta awal diputerin terus sampai dia mendapatkan omset 15 juta sampai 20 juta sebulannya. Dan ini bagi yang pemula, bagi mama yang cuma kerjain dari rumah doang, itu menjadi sebuah peluang yang menggiurkan. Tentu kalau ngomongin soal frozen food, artinya Anda harus memikirkan bagaimana penyimpanannya. Artinya minimal Anda harus punya frozen, ya, punya freezernya dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan saya nggak punya freezer gimana Kang? Ya udah berarti Anda jangan jualan frozen food. Anda mungkin jualan snack biasa atau mungkin jualan produk cemilan-cemilan biasa yang produknya nggak harus disimpan dalam keadaan dingin. Anda pun bisa menjualnya lewat TikTok, Anda pun bisa menjualnya lewat marketplace. Dan ini orang-orang pun banyak sering lakukan dengan cara menggunakan live streaming, bagaimana mereka berjualan sangat laris manis, menjual produk cemilan yang harganya mungkin cuma di angka 15.000, 20.000, tapi sekali ngirim tuh langsung reaksinya banyak banget. Nah ini poin nomor 3. Jadi Anda bisa memilih opsi untuk menjadi seorang penjual ataupun pedagang ya untuk produk cemilan ataupun snack gitu ya, frozen food dan juga cemilan kekinian. Itu cocok buat Anda yang suka ngemil juga dan teman-temannya suka ngemil ya. Nah, Kang sama kayaknya nggak cocok kalau jualan makanan, yaudah masuk poin nomor 4. Apa itu? Jadi konten kreator ya. Cuman konten kreator perlu memerlukan minimal ya handphone yang layak, yang standar gitu kan. Ataupun Anda mempunyai sebuah kemampuan dalam bicara seperti ini, membuat konten ya yang Anda upload nanti di TikTok, yang Anda upload di Instagram berupa Reels gitu ya, ataupun postingan-postingan di Facebook gitu. Nah ini poin pentingnya. Nanti duitnya dari mana? Kalau misalkan Anda menjadi seorang konten kreator, ada banyak peluang income yang bisa Anda dapatkan. Katakanlah Anda menjadi seorang konten kreator yang mulai followersnya mulai banyak, engagementnya mulai tinggi. Anda bisa dapatkan dari mana? Dapatinnya adalah dari endorse. Kalau dari endorse dari mana? Dari yang lainnya. Misalkan Anda masuk ke YouTube seperti ini, walaupun AdSense nilainya nggak seberapa, tapi itu lumayan lah untuk bisa nambah-nambah penghasilan tambahan kan. Atau mungkin sekarang ada fitur yang namanya Facebook Pro gitu ya, yang mama juga banyak sering lakukan gitu ya. Dalam sebulan bisa dapat dia 1 juta sampai 5 juta rupiah. Tentu dikonversi dari dolar ke rupiah terlebih dahulu gitu. Intinya apa? Menjadi seorang konten kreator, entah itu di TikTok, entah itu di Reels Instagram, ataupun di Facebook sendiri gitu. Nah, konten kreator sesuai dengan namanya, kreator artinya meng-create. Maka di sini harus ada tuntutan Anda punya kreativitas yang tinggi. Nah sekarang juga ada yang namanya AI, ada yang namanya ChatGPT. Kalau Anda buntu, bingung mau ngapain aja nanti pada saat bikin konten, tinggal tanyakan saja sama AI-nya gitu ya. Kasih gambaran buat Anda supaya Anda bisa melakukannya secara baik gitu ya. Nah nomor 5 kawan-kawan semua yang juga tak kalah penting, kalau misalkan Anda kebingungan, Anda bisa memutuskan untuk menjual produk-produk herbal dan juga skincare. Tentu ini menjadi sangat cocok buat para emak-emak gitu ya, sebagaimana emak-emak gitu ya, kehidupan sehari-harinya ya berhubungan dengan yang namanya dandan, berias gitu kan. Maka jualan skincare ataupun kosmetik sangat cocok. Dan gak cuma sekedar itu, herbal juga sangat dimungkinkan. Apalagi sekarang eranya adalah era orang-orang tuh mulai melek dengan yang namanya apa yang dikonsumsi, kembali ke alam gitu ya, ke herbal yang sifatnya itu tradisional. Beda mungkin hanya sekadar dulunya tuh mengandalkan obat saja. Nah maka Anda bisa menjual tuh susu kambing gitu ya, habatus sauda gitu kan, atau katakanlah lemon, atau mungkin kayak semacam obat tradisional untuk nurunin berat badan, dan ini pasarnya emak-emak banget gitu ya. Atau untuk bantu pasangan suami istri untuk bisa makin lekat lagi gitu ya, menjual produk Misfi misalkan, atau Manjakani atau apapun itu. Intinya adalah menjual sebuah produk yang memang dibutuhkan sama emak-emak lainnya. Dan ada sebuah data yang menunjukkan pasar global kawan-kawan untuk herbal ini diprediksi tumbuh 7,2% tiap tahunnya. Dan ini menjadi sebuah kabar baik buat kita-kita semua yang memang pengen jualan produk herbal. Apalagi kalau misalkan kita bisa jualan produknya tuh nggak cuma sekedar satu jenis, tapi juga bisa jualan berbagai macam jenis. Herbal, kosmetik, skincare tentu menjadi sangat luar biasa. 5 poin ini yang bisa Anda pilih. Anda mending milih yang mana nih? Apakah menjadi seorang dropshipper afiliator? Apakah menjadi seorang tutor dan juga tutor les privat dan ngaji online? Apakah menjual produk snack, cemilan, ataupun katakanlah frozen food? Atau menjadi content creator? Atau menjual produk skincare, herbal, dan juga kosmetik gitu ya. Nah maka tips dari saya buat kalian semua, bagaimana saya harus milihnya Kang? Satu gitu ya, mulai dari yang memang Anda suka, Anda minat, dan Anda ngerasa hatinya ada di situ gitu ya. Kalau Anda hatinya memang jadi seorang content creator ya silakan. Kalau memang Anda hatinya mending jualan produk skincare herbal ya silakan. Karena saya meyakini betul bahwa solusi itu dekat. Sebagaimana dulu Nabi Musa ketika keluar dari permasalahan dikejar Fir'aun, solusi itu dekat dengan tongkat Musanya. Dipukulkan tongkat ke laut gitu kan. Ini nomor 1. Jadi sekali lagi, mulai dari passion, mulai dari minat, mulai dari Anda yang Anda suka apa. Yang kedua, supaya menjadi gambaran nanti pada saat Anda eksekusinya adalah Anda harus mulai membangun sebuah komunitas. Dan sekarang bangun komunitas gak usah ribet-ribet, pakai grup WA aja. Kumpulin di situ. Komunitas apalah, misalkan arisan lah, atau misalkan kajian lah, atau apapun itu, yang mereka punya kesamaan minat seperti Anda, ya.
Harapannya apa? Kalau misalkan mereka sudah terkumpul di situ, nanti Anda jualan bisa gampang. Dan yang ketiga adalah maksimalkan handphone Anda sebagai alat dukung Anda untuk marketing. Di handphone yang Anda sekarang miliki ini, tentu Anda bisa mengakses dan berjualan lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat TikTok, lewat Facebook, dan juga lewat Instagram, gitu ya. Saya pribadi banyak membagikan konten-konten tips untuk jualan buat emak-emak, terutama mereka yang masih pemula. Cuman memang untuk akses khusus. Nah, kebetulan juga kalau misalkan Anda pengen menjual produk skincare, herbal, kosmetik dari salah satu kawan saya yang nama brandnya adalah SR12, silakan Anda bisa join aja lewat link-link ada di deskripsi ataupun di pin komen. Itu produk sangat recommended banget karena produknya sangat-sangat best seller, sangat variatif, sangat market fit, dan insya Allah ketika Anda join jadi reseller ataupun agen ataupun marketer di bawah bimbingan saya, tentu akan saya mentoring, akan saya bimbing gimana cara jualnya bisa laris manis. Alhamdulillah juga saya dapat banyak testimoni dari para mama yang walaupun dia baru join 1 minggu doang, sudah mulai pecah telur, sudah mulai ngasilin banyak, bahkan ada beberapa yang sudah repeat order. Itu adalah gambaran kawan-kawan semua yang pengen Anda tuh mendapatkan cuan lebih gitu ya, untuk bisa membantu suami Anda untuk meningkatkan taraf ekonomi Anda dan mendapatkan penghasilan lebih banyak setiap bulannya. Kalau misalkan Anda ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda komen aja di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda share, bagikan ke teman-teman yang lainnya, terutama para emak-emaknya juga. Semoga menjadi jalan kebaikan buat banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.